Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kontestasi pemilu selain gegap gempita, namun tentu saja memiliki cerita kelam di dalamnya. Tak sedikit caleg yang gagal melenggang masuk ke gedung legislasi mengalami stres dan juga depresi. Pesta rakyat pemilihan umum selalu terkesan gegap gempita. Untuk meramaikan kontestasi pemilu ini, banyak calon legislatif yang tidak tanggung-tanggung ikut berpartisipasi. Para calon legislatif ini habis-habisan untuk menggelontorkan banyak waktu, tenaga, dan juga dana untuk berkampanye. Namun, tidak semuanya berlangsung mulus sesuai dengan pengharapan. Para caleg yang sudah jor-joran untuk dapat masuk menjadi legislatif ini justru gagal melenggang. Hal ini menyebabkan banyaknya caleg yang kemudian stres dan depresi pasca usahanya menjadi legislatif sia-sia. Banyak caleg yang kemudian menempuh pengobatan mental untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, baik secara medis maupun alternatif. Sejumlah rumah sakit juga sudah mempersiapkan antisipasi untuk para caleg yang stres dan depresi ini. Ya, lalu bagaimana sebaiknya mengatasi para caleg yang gagal melenggang menjadi legislatif agar tidak berujung stres dan juga depresi? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan psikiater, ada Dr. Iman Firmansyah. Selamat siang, Dr. Iman. Selamat siang. Oke, Dokter Iman, ini kan nampaknya juga sudah mulai banyak bermunculan ya para caleg-caleg, bahkan tidak hanya caleg, tim sesnya yang nampaknya ini stres dan juga depresi setelah menelan pahit harus kalah dalam pileg begitu. Mungkin apa yang bisa dilakukan agar mengurangi stres atau bahkan bisa juga menghilangkan stres itu, dokter? Iya, stres itu kan didapat karena ada masalah. Masalah itu harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi tadi disebutkan udah habis biaya, habis tenaga, habis waktu. Berarti kita bisa lihat kalau mereka ini apakah mereka terkendala masalahnya di masalah fisiknya, psikisnya, atau masalah sosialnya. Nah itu yang harus kita lihat. Dan yang pasti adalah dukungan keluarga atau dukungan orang terdekat itu yang paling penting. Jangan sampai mereka malah dijauhi. Apabila dukungan keluarga dan dukungan orang terdekat dianggap tidak mampu, ya harus mengakui bahwa butuh profesional. Oke. Dokter Iman, kan mungkin orang terbagi menjadi ekstrovert dan juga introvert ya. Nah, untuk ketika seseorang tersebut katakanlah introvert begitu, tidak memiliki banyak teman, kemudian dia depresi, bagaimana kemudian kita bisa menyadarkan diri sendiri untuk akhirnya terbuka? Iya, jadi kan tadi saya bilang, pertama adalah masalah fisiknya. Masalah fisiknya, apakah mulai ada kendala gangguan-gangguan sulit tidur. Umumnya gejala awal orang yang terkena stres itu mengalami kesulitan tidur. Walaupun dia sudah tidur, dia bisa terbangun-bangun di tengah malam. Lalu juga ada kondisi-kondisi lain. Ada gangguan perilaku. Misalnya tadi kita sudah lihat di gambar, ada gangguan perilaku yang mereka tidak bisa menerima kenyataan. Jadi memang itu adalah suatu siklus gitu dalam menerima kenyataan. Yang pasti siklus pertama itu ya mereka denial, bahwa mereka menolak gitu. Oh tidak mungkin saya tidak terpilih, ini pasti ada sesuatu gitu. Yang kedua, kalau fase denial ini terlewati, ada fase marah, fase anger. Nah fase marah ini dia akan marah gitu, semua dimarahi, termasuk keluarganya, bahkan ada tim sukses yang meminta lagi barang-barang yang sudah dibagikan dan lain-lain. Itu kan fase marah. Lalu fase marah sudah terlewati, ada fase berikutnya. Itu ada fase dia dalam tahap dia bergening, gitu. Akhirnya dia bergening. Jadi oh mungkin ini kesalahan saya, oh ini mungkin kesalahan tim sukses saya. Setelah itu baru masuk tahap depresi, di mana ya sudah, kalau memang sudah seperti ini, apalagi mau saya lakukan. Nah yang terakhir, kalau ini semua fase bisa dilewati, masuk fase-fase acceptance. Dia menerima kondisinya, menerima keadaannya. Dan itu penting atas dukungan keluarga atau orang-orang terdekat.
Oke, Dr. Iman dan juga pemirsa, kita ajak dulu melihat informasi mengenai kalah dalam kontestasi pemilihan umum. Ini ada berita viral mengenai caleg yang juga depresi. Dua orang tim sukses calon legislatif di wilayah Sumatera Utara ngamuk di rumah warga. Diduga keduanya memaksa warga mengembalikan uang serangan fajar yang diberikan agar caleg jagoan mereka menang di pemilihan umum 2024. Aksi kedua tim ses tersebut viral di media sosial. Kedua tim ses itu semakin emosi saat mengetahui pemilik rumah malah mencoblos dua nama caleg selain nama jagoan mereka. Pemilik rumah berusaha menenangkan kedua tim ses agar tidak terus berteriak. Meski begitu, keduanya terus berteriak bersikeras meminta uang yang semula mereka berikan untuk dikembalikan. Lantaran geram dengan tingkah laku kedua tim ses, pemilik rumah akhirnya memberikan sejumlah uang yang diminta. Hingga kini baik pihak KPU maupun Bawaslu setempat belum memberikan keterangan resmi mengenai berita ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, dari tayangan tadi, Dokter Iman mungkin bisa ditanggapi ini kalau lihat kasus-kasusnya cukup banyak ya, yang nampaknya juga stres dan juga depresi akibat mengeluarkan banyak sekali modal, kemudian juga jadi menunjukkan kemarahannya begitu. Nampaknya juga sulit ya untuk menerima keadaan. Apa yang bisa dilakukan, Dokter Iman? Iya, berarti kan mereka ya Pak, ada kesulitan yang tadi saya sebutkan tadi, ada fase-fase, dan ini adalah fase kemarahan mereka. Mereka tidak menerima kenyataan apa yang terjadi. Nah, ini bisa disebabkan juga karena bukan hanya ini tiba-tiba bisa menjadi seperti ini. Bisa juga ada faktor-faktor yang lain gitu. Ada faktor, misalnya faktor genetik gitu. Memang caleg ini memang sudah terganggu masalah mentalnya, masalah emosinya. Kan banyak juga caleg yang gagal, tapi ya bagus-bagus saja, kondisi baik-baik saja. Jadi tidak semata-mata masalah kegagalan ini akan membuat gangguan jiwa. Jadi tidak semua seperti itu. Oke, Dokter Iman, mungkin berikan sedikit tips untuk masyarakat juga yang mungkin nanti mau nyalek atau di pilkada, begitu untuk kesiapan mental. Seperti apa ketika nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan ini, Dok? Iya, yang penting harus dilihat bahwa yang kita kejar itu adalah amanah. Pada saat kita mendapatkan amanah, ya kita bersyukur alhamdulillah. Namun apabila kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ya berarti kita berpikir bahwa Tuhan belum menentukan amanahnya ke kita. Berarti kalau kita menerima amanah itu, ya mungkin keadaan akan lebih rusak bagi kita. Jadi pada saat kita berpikir, kita siap menerima kemenangan dan siap menerima kesalahan. Selain itu, ya kita juga harus siap juga secara fisik, secara mental, dan secara sosial, terutama juga secara finansial. Jangan sampai masalah satu hilang, timbul masalah lain. Misalnya untuk kondisi pemilihan caleg ini, mereka meminjam uang, pinjaman online dan lain-lain, akhirnya menimbulkan masalah baru. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Iman Firmansyah sudah memberikan pencerahan. Mungkin itu juga bisa sama-sama disimak ya oleh para caleg ataupun tim sesnya di luar sana yang gagal untuk bisa menerima keadaannya. Terima kasih Dr. Iman atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang.